Jumpa kembali dengan saya Romo Tedens dalam TV channel Warta Kabar Sukacita. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, akan kuakui di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapa-Ku yang di surga." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa kembali dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita di minggu biasa yang ke-12 ini. Injil Matius hari ini membicarakan tentang kelanjutan instruksi Yesus kepada para rasulnya. Misi para rasul adalah melayani Yesus. Misi para rasul Yesus juga adalah menjadi misi kita sebagai murid-murid Yesus yang sudah dibaptis. Menjadi pengikut Kristus di dunia ini tidak diartikan hanya menjadi murid yang belajar, tetapi juga menjadi utusannya atau rasulnya. Perkataan Yesus pada ke-12 muridnya juga ditujukan kepada kita. Kita dipanggil untuk tidak takut dalam menjalani hidup ini dengan segala tantangannya. Kita dipanggil untuk memberitakan kasih Kristus melalui kesaksian cara hidup kita. Saudara-saudari, iman kita diwujudkan kepada semua orang melalui tindakan kasih, pengampunan, dan pemberian diri kita. Kita pertama-tama dipanggil untuk mengenal Yesus, menjadi saksi kasih-Nya yang telah ditunjukkan Yesus bagi kita, dan mengenal kehendak-Nya untuk memberikan rahmat dan cinta bagi semua manusia. Saudara dan saudari, perjalanan iman kita dengan mudah digagalkan oleh ketakutan kita akan apa yang orang lain katakan tentang kita. Orang lain mengatakan kepada kita sebagai orang yang mungkin sakit mental karena mengikuti Yesus yang aneh. Saudara-saudari, rasa takut ini tidak penting, dan beberapa orang mungkin akan menganiaya dan menghakimi kita karena iman kita kepada Yesus. Ketakutan yang sesungguhnya adalah godaan dan keputusasaan dalam menghadapi kejahatan. Takut kepadanya yang dapat menghancurkan tubuh dan jiwa. Kejahatan dan godaan mematahkan semangat kita dan mematahkan iman kita. Saudara-saudari, Yesus mengatakan kepada kita supaya kita jangan takut karena Allah mengasihi kita. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus bab 10 ayat 13 berkata, Allah tidak akan membiarkan kita diadili di luar kekuatan kita.
Pilihan hidup kita sebagai murid-murid Yesus adalah bekerja sama dengan kasih dan rahmat Allah. Tuhan memberkati Anda semua.